lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Teman-teman, masih ingat nggak ya PT Bukit Sion Balikpapan? Kalau begitu, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Glory, hallelujah,
kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Pelayanan Teruna. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Teruna secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, namun sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka."
Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik sering sekali mendengar kata-kata ini. Apa ini adik-adik? Hoax ya. Apa sih hoax itu? Hoax itu seperti informasi palsu, Kak, informasi bohong, atau informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Banyak sekali ada di contoh-contoh berita-berita hoax yang beredar selama ini di grup-grup WhatsApp, terutama berita-berita mengenai pandemi COVID-19 saat ini. Dan banyak lagi berita-berita hoax lainnya, baik mengenai agama dan lain sebagainya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, berita-berita ini kita tahu bersama jika itu dibiarkan terus-menerus beredar dapat memicu terjadinya pertikaian, perpecahan, permusuhan, bahkan bisa menghancurkan persahabatan adik-adik dan juga bisa memecah belah persatuan bangsa. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar bersama dari kisah Paulus, bagaimana kita sebagai teruna dapat menghadapi berita-berita hoaks, dalam menyikapi berita-berita hoaks yang ada, dan bagaimana sikap dan peranan kita sebagai taruna dalam menyampaikan berita-berita kebenaran. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pagi hari ini bercerita mengenai Paulus, di mana dia pada saat itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Paulus dibenci karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus, adik-adik, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menghasut orang banyak dan menyebarkan berita-berita palsu, adik-adik. Ya, berita hoax ini ya, adik-adik ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Paulus menentang hukum Taurat dalam pengajarannya. Paulus juga dituduh menajiskan bait Allah dengan membawa orang bukan Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Mungkin istilah trennya saat ini boleh dibilang Paulus melakukan penistaan agama, adik-adik. Nah, hingga pada akhirnya Paulus ditangkap dan dipenjara. Nah, ketika Paulus mau dibawa ke Yerusalem untuk menerima vonis hukuman, Paulus menolak. Dia mengajukan naik banding pada kaisar di Roma. Paulus menolak karena dia membela diri, adik-adik. Dia membela dirinya bahwa dia sama sekali tidak berbuat salah. Dia tidak menyalahi hukum Taurat dan menistakan bait Allah, adik-adik. Nah, hingga akhirnya berdasarkan pengajuan bandingnya,
Paulus dibawa ke Roma bersama dengan tahanan yang lain. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, meskipun dihadapkan dengan rintangan di perjalanan ke Roma, Paulus tetap mengajar dan melakukan mujizat sampai dia tiba di Roma. Adik-adik, ada hal-hal menarik yang bisa kita petik dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, kita lihat di sini Paulus memanfaatkan waktu untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsanya, meskipun statusnya saat itu adalah tahanan, adik-adik. Paulus tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Allah. Dari cerita ini kita mau diajarkan untuk memanfaatkan waktu untuk yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, adik-adik. Jangan kita menyia-nyiakan dengan menyebarluaskan berita hoaks atau bohong. Jangan kita membiarkan ketidakbenaran terus disebarluaskan. Kita harus segera menghentikannya dengan melakukan klarifikasi atau mencari penjelasan yang benar, adik-adik. Nah, adik-adik dalam menerima berita-berita yang sering masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik ya, di grup WhatsApp, adik-adik harus kritis dalam menerima pesan-pesan yang ada. Harus pintar memilih mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Jadi jangan langsung percaya begitu aja. Jangan langsung ketika terima berita, ini ada postingan dari grup tentang sesuatu langsung di-forward gitu aja. Cari tahu dulu kebenarannya. Jika itu benar, kita teruskan. Tapi jika itu tidak benar, sudah kita stop, tidak usah diteruskan. Nah, dan selain itu, adik-adik bisa memanfaatkan waktu adik-adik dengan menyampaikan berita-berita yang membangun, yang memberikan semangat buat teman-teman yang lain, terutama di tengah kondisi situasi pandemi ini, adik-adik ya. Kita saling menyemangati, saling menguatkan supaya kita tetap bisa bersama-sama melewati masa pandemi saat ini. Nah, hal menarik kedua yang bisa kita lihat dari pembacaan pada pagi hari ini, kita lihat meskipun orang Yahudi pada saat itu menentang Paulus karena memberitakan tentang Sang Mesias, namun Paulus tidak membenci mereka, adik-adik. Paulus mengajukan naik banding bukan bermaksud untuk mengadukan bangsanya, tapi Paulus ingin menyampaikan kebenaran Allah, bahwa pengharapan Mesias sebagaimana yang dinubuatkan para nabi telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kabar keselamatan ini yang ingin Paulus sampaikan kepada saudara-saudara sebangsanya, termasuk orang Yahudi di kota Roma saat itu. Dari cerita ini kita diajarkan apabila kita menemui kesulitan, tantangan, bahkan ancaman, semua itu jangan menjadi halangan bagi kita untuk menuturkan dan melakukan kebenaran, adik-adik. Jangan kita langsung menyerah bila tantangan menghadapi kita. Ketika kita ingin berbuat yang benar sebagaimana kehendak Tuhan, persoalan itu biasa, adik-adik. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hal menarik ketiga yang bisa kita lihat dari pembacaan di pagi hari ini, kita melihat dalam pertemuan antara Paulus dan sejumlah besar orang-orang Yahudi, Paulus memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Paulus meyakinkan mereka tentang Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat.
Respon mereka terhadap pemberitaan Paulus ini beragam, adik-adik. Ada yang menerima dan percaya, tapi ada juga yang menolak. Dan Paulus tidak mempersoalkan tanggapan mereka. Roh Kudus telah menyampaikan melalui nubuat Nabi Yesaya bahwa penolakan dan ketidakpercayaan kebenaran Allah terjadi di kalangan orang Yahudi. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dari bacaan ini kita belajar bahwa ukuran kebenaran Allah bukan berarti semua orang harus menyetujui dan menyukai, adik-adik. Kebenaran Allah tidak bergantung pada penerimaan atau penolakan orang. Bukan karena semua orang menerimanya barulah itu kebenaran. Kebenaran itu menjadi kebenaran karena berasal dari Tuhan, sumber kebenaran sejati. Lalu atas perkenaan Tuhan, hal itu disebarluaskan dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jadi, berani dan yakinlah untuk menyampaikan kebenaran dengan santun dan bijaksana apabila hal itu dikehendaki Allah. Sebaliknya, adik-adik harus malu dan resah bila kebohongan atau hoaks yang disebarluaskan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan, sehingga memunculkan pengharapan, semangat, dan sukacita bagi sesama. Orang yang hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran akan disukai Allah, adik-adik, dan dirindukan kehadirannya oleh sesama. Hidup dalam kebenaran bukan berarti bebas dari tantangan, adik-adik. Kebenaran pada satu sisi selalu berhadapan dengan kejahatan di sisi lain. Namun semua itu bukan alasan untuk kita berhenti menyuarakan kebenaran. Demikianlah yang kita simak dari karya kebenaran Allah dalam Kristus. Dia menyatakan kebenaran dalam kasih-Nya walau menghadapi penderitaan. Kasih-Nya tak tertahankan. Dalam Amsal 21 ayat 21 dikatakan, kebenaran yang berbarengan dengan kasih menghadirkan bukan hanya kebenaran, tapi juga kehidupan dan kehormatan, bukan dari manusia melainkan dari Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran pantas disebut anak Allah, adik-adik. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan di sana, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di tengah konteks sosial yang seringkali menyajikan beraneka jalur dan media komunikasi, seringkali adik-adik diperhadapkan dengan beragam informasi. Kadangkala informasi yang ada bukannya meluaskan pengetahuan dan mengokohkan fondasi iman, malah sebaliknya mengetengahkan kebodohan dan kebohongan. Oleh sebab itu adik-adik taruna harus kritis dan cerdas dalam menghadapi, dalam menerima informasi-informasi yang ada. Manfaatkanlah waktu adik-adik untuk hal-hal yang menuntun pada kebenaran. Hindari mengambil bagian dalam hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan pada Tuhan, termasuk menyebarkan hoaks atau ketidakbenaran. Salah satu hal positif yang dapat kita sumbangsihkan
bagi bangsa kita yang telah merdeka 75 tahun yang akan kita peringati besok, yaitu dengan menyebarluaskan berita atau informasi yang memerdekakan kita dan sesama dari pembodohan dan kebohongan. Janganlah kita menjadi generasi yang mudah terhasut adik-adik, atau percaya dengan berita-berita yang ada yang belum tentu kebenarannya, belum pasti kebenarannya. Tapi marilah kita sampaikan kabar atau berita yang dapat mencerdaskan, mempersatukan, dan mengasihi di antara sesama anak-anak bangsa. Orang yang menuturkan dan melakukan hal yang benar dan berkenan kepada Allah tidak bebas dari tantangan bahkan ancaman. Kesadaran ini harus ada dalam diri adik-adik sehingga adik-adik tidak gampang putus asa, menyerah ketika adik-adik memberitakan kebenaran. Sepanjang tutur kata kita dan perilaku kita sesuai dengan kemauan firman Tuhan dan ada dalam kebenaran, lakukanlah adik-adik. Mintalah penyertaan Tuhan dalam doa dan resapi firman Tuhan, maka adik-adik akan sanggup mengatasi tantangan atau hambatan yang ada adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam pergaulan adik-adik, kebenaran seringkali ditentukan dengan seberapa banyak orang yang mengiyakan atau melakukannya. Semakin banyak jempol like di status Facebook, makin benar yang dikatakan atau dilakukan oleh orang yang membuat status. Makin banyak yang mengklik tanda hati di IG, kebenaran menjadi milik yang punya status. Semakin banyak follower, semakin banyak juga orang yang menerima kebenaran yang punya Twitter. Apakah ini berlaku juga dengan kebenaran firman Tuhan? Jawabannya tidak, adik-adik. Kebenaran firman Tuhan tidak bergantung pada rasa suka, rasa senang, atau persetujuan manusia. Sebab kemauan Allah berbeda dengan keinginan manusia. Apa yang Tuhan kehendaki bisa jauh berbeda dengan bayangan manusia, adik-adik. Kalau manusia sering melalui yang mudah, enak, cepat, tidak mau ada hambatan atau halangan, tapi belum tentu itu mau Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Namun Tuhan selalu berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang atau kita semua yang mengasihinya. Jadi ukuran kebenaran yang harus kita tuturkan dan lakukan hendaknya semua bersumber dari kemauan Tuhan, sumber kebenaran sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Semoga ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu dan bisa menjangkau teman-teman kami yang rindu beribadah. Kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Sion. Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan yang dilakukan secara live streaming, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah PKB, ibadah PT, dan ibadah PA. Tuhan kiranya memberkati pelaksana ibadah, yaitu pemberita firman, majelis pertugas, dan kakak-kakak di multimedia. Dan kiranya ibadah-ibadah yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami mau berdoa buat keadaan yang saat ini,
di mana kami harus menghadapi wabah virus corona, dan kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, terlebih orang-orang yang terkena virus corona ini, dan kiranya lewat makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka makan dan minum, mereka bisa sembuh kembali, pulih, dan bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat para dokter dan para medis yang telah berjuang merawat pasiennya, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran selalu di sepanjang aktivitasnya. Tak lupa juga kami mau berdoa kiranya Tuhan mau memberkati kami dan keluarga kami, serta Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan agar kami selalu sehat di dalam aktivitas kami dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati kami, warga negara Indonesia, agar bersatu, bertoleransi, dan menciptakan kedamaian satu sama lain. Ya Tuhan, berikanlah roh dan hikmat untuk para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Ketuklah pintu hati orang-orang yang tidak menuruti protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para tenaga medis yang jauh dari keluarga demi merawat warga negara Indonesia yang terpapar virus corona. Ya Tuhan, kuatkanlah juga kami, warga negara Indonesia, agar selalu kuat untuk berjuang. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang hanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah peralihan Pelkat PT ke Gerakan Pemuda. Dan di sini sudah hadir perwakilan dari teman-teman kalian, adik-adik Persekutuan Teruna yang akan dialihkan ke Gerakan Pemuda. Nah, sebelum teman-teman kita atau adik-adik kita dialihkan ke Gerakan Pemuda, ada pesan dan kesan yang akan mereka sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Jadi kesan saya selama berada di Pelkat PT yaitu kakak-kakaknya sangat asik, jadi saya sangat nyaman beribadah di sini dan teman-temannya juga sangat humble. Terus pesan buat adik-adik semua, jangan sampai kalian malas-malasan ibadah PT dan juga jangan lupa kalian ikut vokal group. Kalau kesan saya selama menjadi adik klien Pelkat PT, saya merasa nyaman dan menyenangkan selama berada di PT karena kekalayannya asik, baik dan juga sangat bersahabat. Kemudian pesan saya untuk teman-teman dari kelas Eka dan Dwi, lebih rajin lagi pelayanannya, lebih aktif di dalam kegiatan peribadahan PT, dan juga mau untuk ikut bergabung dalam vokal grup Pelkat PT. Sekarang kita akan menyerahkan adik-adik kita ke Gerakan Pemuda.
Adik-adik yang sudah diserahkan, sekarang kami sudah menyerahkan adik-adik ke Gerakan Pemuda. Selanjutnya dari Gerakan Pemuda. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kakak Teruna, khususnya Kakak Layan yang sudah membimbing adik-adik Teruna ini menjadi Gerakan Pemuda yang akan terus berkarya di GPW Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Untuk pesannya, semoga teman-teman anggota GP yang baru selalu rajin beribadah meskipun sekarang kondisinya lagi pandemi, tapi kita akan selalu untuk tetap selalu berkarya dan beribadah. Ya, adik-adik, untuk adik-adik yang diserahkan ke Gerakan Pemuda, kami akan memberikan tali kasih secara simbolis kepada adik-adik Teruna yang sudah dialihkan ke Gerakan Pemuda. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan berkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis di sektor masing-masing atau dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan di gereja kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Jona, pesan dan kesannya selama di Pelkat PT. Ya, untuk kakak-kakak Layan, terima kasih telah membimbing walaupun kadang-kadang anak-anak PT banyak yang sering nakal, mucil atau susah diberitahu. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah mau datang ke PT dan sudah mau menonton pada saat pandemi ini. Teman-teman tetap harus semangat ya, walaupun harus ibadah online seperti saat ini. Ya, itu saja. Oke. Ariska. Ya, ayo lanjut. Terus. Pesannya buat yang selanjutnya, jangan lupa rajin-rajin vokal grup. Kalau bisa jangan vokal grup sih, naik ke paduan suara. Masa vokal grup terus, naiklah sekali-sekali ke paduan suara. Terus kalau misalnya jangan bosan-bosan untuk pelayanan. Oke, Eki. Buat adik-adik semua, jangan lupa buat ibadah terus ya, harus rajin. Apalagi kan sekarang online udah dipermudah. Sekarang kakak layannya juga udah mengusahakan yang terbaik. Jadi adik-adik jangan sampai malas ya. Oke, Joel. Ayo Joel lanjut. Joel. Ayo Dendi. Ayo Dendi. Ya, pesannya adik-adik PT-nya lebih semangat aja buat pelayanan, rajin-rajin. Terus juga nurut sama kakak layannya. Sip. Good. Kasih tahu. Oke, Teguh. Teguh, nggak ada skip. Ini jalan terus loh. Buat teman PT, anak Eka maupun Dwi, tetap rajin semangat. Tetap rajin semangat ibadahnya. Oke, good. Joel, pesan dan kesan. Pesannya buat teman-teman PT, lebih rajin lagi. Kelas nggak tahu rajin ibadah, lebih sering-sering ikut pelayanan sama teman-teman yang lain. Oke. Pesannya seru sih. Selalu ikut pelayanan di PT. Oke. Silakan pesan dan kesannya. Pesan saya PT Bukit Sion sangat senang dan juga menyenangkan dari PT Bukit Sion. Untuk pesannya
Kalian rajin-rajin beribadah, jangan malas-malasan karena kita beribadah untuk Tuhan, bukan cuma untuk diri sendiri. Oke, Vito. Kesannya selama ikut ibadah PT ini seru banget. Soalnya ada kakak yang baik, cantik-cantik, dan tidak sombong. Lalu juga ditemani dengan teman-teman yang baik, seru gitu. Terus kalau pesannya tetap rajin ibadah, jangan ngelawan kelalaian, itu aja sih. Oke, Jensen. Jadi kesannya itu pertama mikirnya nanti nggak diterima, nanti kayak sendiri-sendiri. Soalnya pas udah ikut saling diterima, kita jadi satu keluarga dalam melayani Tuhan. Buat pesannya ya jangan ini, kita harus fokus untuk ibadah karena ya kita kan di sini untuk melayani Tuhan, bukan untuk ketemu teman-teman doang. Jadi fokuslah untuk ibadah. Oke, terima kasih semuanya. Gerakan Pemuda. Nah, pesan dari kakak adalah tetap rajin membaca Alkitab agar kita dapat bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak terang dimanapun kalian pergi dan berada. Semangat melayani Tuhan. Kakak juga berpesan kepada adik-adik yang akan dialihkan ke Gerakan Pemuda, semangat selalu di dalam berpelayanan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya adik-adik. Pesan kakak buat adik-adik yang akan dialihkan, tetap setia di dalam Tuhan dimanapun kalian berada. Kakak berpesan kepada adik-adik yang akan menjadi Gerakan Pemuda, bahwa pemuda itu tidak statis, tapi pemuda itu selalu dinamis. Tetap berpelayanan dalam satu peribadahan dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik, tetap sebagai mencontoh seorang pemuda Kristen. Adik-adik yang terkasih, dalam Yesus Kristus kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Tuhan Mengutus Kita. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai teruna-teruna yang dapat memberitakan kabar kebenaran dimanapun kami berada. Tuhan berkati kehidupan kami sehari-hari, berikanlah kami kekuatan serta kesehatan selalu. Jadikanlah kami sebagai teruna-teruna yang dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami
pesan untuk adik-adik, kok adik-adik sih? Yang memang rajin dari awalnya sehingga mereka sudah dialihkan salah lagi kan biar dan pun kalian pergi dan berada. dan jangan lupa selalu rajin berdoa, mohon hikmat. Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah peralihan LKPT Gegerakan Pemuda. Di sini sudah ada teman-teman kita, perwakilan dari kalian semua, karena mereka sudah dialihkan salah lagi kan biar